Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kita lagi ada di konten Sneaker Chat, dimana kita bakal ngobrol-ngobrol sneaker bersama Kak Augie. Jadi ini bakal jadi konten yang keren banget, dan kalian jangan sampai kemana-mana karena di akhir video bakal ada giveaway yang pastinya kalian gak mau lewatin guys. So without further ado, let's check it out and stay tuned. Oke teman-teman, kita udah bareng sama Kak Augie kali ini. Thank you banget Kak Augie udah mau join di Sneaker Chat kali ini di YouTube Naksir Sneakers. Sama Bill, justru kita udah kenal lama, udah sering chatting, udah sering ketemu, tapi belum pernah berkolaborasi. Akhirnya kolaborasinya mau nggak mau tetap lewat sayang Zoom. banget ada corona ini, makanya kita nggak bisa traveling. Mudah-mudahan juga cepet membaik ya Kak Augie ya. Ya. Tapi next pokoknya nanti Billy ada di YouTube Kak Augie juga kapan-kapan main juga, pengen kesana juga. Setelah corona beres tuh pokoknya ya, Bill. Ntar pasti Billy mau muter-muter juga ya. Siap, Bill. Augie, sekarang lagi corona gini, kesibukannya ngapain aja Kak Augie? Kesibukannya adalah sepatu basket nggak kepake, ya kan. Nggak, paling keuntungannya karena Augie punya lapangan basket, Enzos Basketball Court, jadi dipakai di situ. Tapi kan kita nggak pernah main 5-on-5 gitu loh. Jadi ya paling itu aja. Terus kesibukan lainnya sebenarnya film pending, terus acara TV juga emang kebenaran lagi nggak ada juga. Jadi ya udah mencoba untuk terus mengaktifkan YouTube channel, mencoba dengan konten-konten lain. Kalau mungkin Billy lihat nggak cuma basket aja, coba dengan kebenaran mengisi waktu sama drama Korea lah ya Bill. Drama Korea seru banget loh. Iya. Nonton terus loh Kak Augie sampai sekarang. Makanya. Terus ada konten-konten lainnya, termasuk ada konten baru namanya Latihan Yuk. Jadi Kak Augie selalu latihan sama berbagai pelatih, Kak Augie yang dilatih gitu, dan ya udah cuman sebenarnya memotivasi semua orang untuk berlatih, nggak cuma basket aja sih. Mungkin awalnya masih basket dulu, tapi mungkin bisa olahraga lain ataupun juga nggak harus olahraga selama itu dalam bentuknya adalah latihan, belajar dari orang yang lebih kompeten, ya bakal dilakuin gitu. Itu aja sih. Terus podcast masih jalan, podcast pemain cadangan sama Kak Ujo. Sekarang ada ini juga ya Kak Augie ya. Billy sering lihat itu ada yang free throw, adu free throw masih juga ya. Oh ya, sebenarnya apa ya, Bill, samalah sama Billy juga, artinya kita memanfaatkan sosial media dengan apa yang kita suka, sambil mengharapkan juga sponsor yang masuk. Jadi tapi kita jalanin dulu. Jadi Augie bikin live Instagram one-on-one adu shoot. Jadi konsepnya free throw, Augie shoot di rumah, lawannya shoot di kota masing-masing. Gitu. Seru. Oke Kak Augie, kan kalau di Naksir Sneakers kan kita juga pasti ngomongin sneaker nih. Nah Kak Augie, iya dong. Ini ada beberapa pertanyaan nih masalah sneaker nih. Total sneaker Kak Augie tuh berapa sih Kak Augie? Nggak pernah ngitung, jujur aja nggak pernah ngitung. Tapi sekarang udah berkurang banyak. Jadi dulu sih lebih gila lagi, mungkin dulu 200 sampai 300 pasang ada kali ya, 200 pasang lah, nggak nyampe 300 dulu. Sekarang sih nggak, paling ya 50, di atas 50 sih. Di atas 50 pasang. Oke. Banyak juga loh di atas 50. Lumayan banyak, cuman kan apa ya, dibagi ya. Jadi mungkin samalah kayak Billy, ada yang karena kita sama-sama senang basket, ada yang juga, buat basket, ada yang buat jalan, iya. Lifestyle. Bener. Sama. Lifestyle-nya so far gue nggak milih-milih, selain Jordan, Adidas juga Ultra Boost, terus nyobain Yeezy, cuman punya satu Yeezy. Yeezy yang apa nih Kak Augie? Yang pendek, hijau tuh yang kemarin. Yang pendek 350. Yang Scotland, yang apa kalau kena kalau gelap jadi terang, Glow in the dark. gelap. Iya, glow. Iya. Yang jadi terang. Yang glow in the dark terus. Iya betul. Tapi jujur Enak kan? Enak banget. Ini Enak pertama banget. kali punya Yeezy itu pertama kali ya, waktu itu yang waktu keluar lah, waktu beberapa bulan lalu, dan cukuplah punya satu. Kalau Billy kayaknya baru beli lagi. Billy yang mau lihat Zebra. Iya, Zebra kemarin tuh pertama kali Yeezy akhirnya tuh bisa dapat, nggak pakai antri, nggak pakai apa, nggak, terus
dapat harga retail ya kenapa enggak? Lagian sepatunya nyaman banget. Kemarin cepet kepikiran, Bil. Ogi kemarin cepet kepikiran, cuman kayaknya udah habis ya, Bil. Akhirnya sih ya. 2 harian Kak Ogi baru habis. Iya. Cuman akhirnya udah cukup lah itu. Terus kalau yang lain-lain paling emang Ogi agak sembarang sih. Vans ada, Adidas Ultra Boost, Adidas yang Uncaged juga, terus Jordan Low, Jordan 1, Jordan 11, Jordan 3, terus apalagi ya, Puma punya. Ada juga agak campur. Terus sekarang kemarin baru dikasih pick buat jalan, pick yang Taichi itu enak banget. Makanya pas lagi ini ngobrol sama Billy gini, Ogi lagi baru tahu, mungkin telat, gila ternyata pick itu enak dan nyaman gitu loh. Untuk sepatu jalannya dan sepatu basketnya. Nanti kalau Billy nanya soal sepatu basket lah, karena tiba-tiba kemarin aku pakai pick gitu yang Tony Parker, ya ampun enak banget. Terus sampai gini, ya ampun gue baru tahu sekarang ya, telat banget. Jadi ya itulah sepatu jalan. Kalau sepatu basketnya campur, Bill jadi pencinta Kobe sebenarnya, tapi setelah Kobe enggak, jadi udah nggak pernah beli lagi. Dari Kobe 5, dari mulainya Kobe 5 sampai Kobe terakhir pas Kobe main apa 10 atau 11 gitu ya. 11. Benar ya? 11. Cuma ya Kobe 5, Kobe 6 udah banyak yang lepas semua sih, udah pada ya akhirnya udah dilem, yang akhirnya cuma dipakai buat jalan. Tuh yang lain sama sih. Sama hampir mirip kita Kaugi. Kalau gue juga koleksinya tuh mostly sepatu basket, pasti itu Jordan, Kobe, sisanya hampir semuanya ada. Pokoknya yang nyaman aja dipakai kan. Nyaman aja, betul. Terus sekarang kalau sepatu basket lagi suka Adidas Marquee Boost sama Harden 3. Adidas nih. Jadi dari kemarin tuh Kobe, sekarang Adidas nih. Adidas tuh pertama si Dame 4. Oke, ada yang putihnya sama yang punya Bape juga, karena waktu itu kita kerjasama sama Kick Avenue. Terus Marquee Boost yang pendek Ogi suka. Terus Harden yang Harden 3. Nah kemarin baru aja nyobain si Dame, baru beli, belum dicoba Dame McD. Oh yang baru ya? Yang Dame 6 ya? Iya. Gue sempet cobain sih itu. Itu kayaknya lebih enak yang dulu. Kayaknya enak yang dulu Kaugi. Enak yang seri sebelumnya. Tapi iya, tapi warnanya kan keren banget kan, warnanya ada hijaunya, ada. Betul. Sama ya itu tadi pick Tony Parker sama dikasih pick Lou Williams. Pick Lou Williams belum coba, tapi semua orang udah ngomong enak, jadi gue cukup pede. Enak enak banget. Terutama yang buat outdoor, yang underground kan, underground itu kan, itu enak. Ogi bukan yang merah hijau, yang satunya lagi yang ada emoticon muka dia itu. Iya bener. Yang sampingnya kayak ada platnya itu kan, bener nggak? Ada kayak flash, ya. Iya. Enak ya itu ya. Enak. Terus jadi kemarin lumayan juga, bukannya jelek. Betul, jadi kemarin Bill gue diundang ke kantornya, tapi dikasih coba beberapa sepatu, dan ternyata gue cuma bisa bilang cocok banget sama kaki gue. Iya, kaki gue kan lebar. Dan ternyata cobain Tony Parker, terus bahkan udah coba Tony Parker yang baru nih yang belum rilis. Kemarin udah coba juga. Yang belum rilis. Wah, keren. Bentuknya bagus. Pas lagi juga sama bagus juga, jadi lumayan jadi punya pilihan lain nih kalau buat sepatu basket. Bener. Kadang soalnya orang tuh sekarang udah kayak skeptik aja, maunya kalau nggak Nike Adidas, padahal sebenarnya kan option lain tuh banyak banget. Sekarang ada Puma, ada Converse, ada Peak. Mudah-mudahan dari sekarang kita kenalin produk-produk yang lain juga, brand-brand yang lain tuh masuk juga ke Indo ya Kak Ogi ya. Setuju gitu, karena Kak Ogi juga ada lagi suka banget sama Li-Ning, Dwyane Wade. Dwyane Wade. Iya. Iya kan udah lihat. Jadi itu Ogi punya 2, yang ungu sama yang gold, udah ya. Itu juga nyaman. Terus kemarin baru dikasih Anta yang Klay Thompson 5, belum dipakai main tapi baru dicoba doang, enak juga. Klay Thompson sama gini, seru loh Bill, si Li-Ning sama Anta ya, warna-warnanya luar biasa. Iya bener. Li-Ning, Anta kan? Yang Wade aja tuh sebenarnya wah warna-warnanya banyak banget. Iya.
Tapi benar yang Billy bilang sih, Bill, dengan Billy kayak bikin konten sepatu, benar-benar memperkenalkan berbagai macam brand ya. Gila loh, mereka nggak kalah loh. Iya, nggak Bagus ya. kalah. Bagus. Iya, cuman karena gini, Nike itu brand besar. Iya, benar. Jadi mereka emang sudah menguasai pasar. Itulah yang membuat mungkin brand-brand lain, kalau yang Ogi denger ya, Nike itu menguasai pasar mungkin 90%, 10% dibagi lagi ke semuanya bisa gitu loh. Iya, iya. Yang lain bagi-bagi jadi. Iya, yang lain bagi-bagi. Padahal sebenarnya Under Armour untung sekarang udah mulai masuk. Under Armour, terus Iya, iya. Puma juga baru masuk. Terus baru yang brand-brand Cina, Anta, Peak, Li-Ning, sebenarnya nggak kalah sih sebenarnya kalau mereka sih. Gak punya lo Ogi Under Armour? Under Armour belum punya. Keras sih, tapi Belum punya. lebih ke arah keras sih. Kuri biasanya. Ya waktu itu Ogi pernah dipinjemin, nggak tahu ke Kuri berapa, enak sebenarnya, cuman Ogi nggak enak punya ya? aja. Kak Ogi, mau tanya dong. Iya. Kan Boleh. kalau di one on one sendiri kan sering banget nih lawan pemain-pemain, entah pemain dari dalam atau kadang artis juga. Ada nggak sih Iya. yang paling menonjol gitu Kak Ogi? Pemainnya siapa gitu yang paling hebat gitu? Gini, Ogi kan udah berjalan 3-4 tahun nih, jadi udah banyak banget gitu loh. Ogi sampai lupa sih berapa jumlah videonya untuk one on one, tapi ada beberapa yang emang udah 2 kali, kayak Prastawa udah pernah 2 kali, terus juga Abraham Grahita juga 2 kali, ada beberapa. Cuman mungkin apa ya, kalau Ogi lihat karena baru-baru ini ya, Derrick Michael karena sangat menonjol, masih muda, tingginya 2 meter 9 ya, 2 meter 4 atau 2 meter 9, Ogi lupa, yang pemain muda itu. Iya. Jadi, ya, tinggi banget. Jadi gini Bill, Ogi itu sering pemain NBA atau pemain kan Jalen Brown pernah datang. Iya, Terus- Jalen Brown. Oke. Terus pemain pemain asingnya IBL kan yang 2 meter udah pernah datang, atau pemain asingnya CLS dulu Maxi Esho, mereka pernah datang. Yang Ogi ngelihat mereka dengan tinggi segitu pergerakannya gesit. Ogi ngelihat Derrick, nah itu orang Indonesia tingginya segitu pergerakannya pun juga gesit. Jadi itu lumayan menarik perhatian Ogi gitu loh, karena Ogi beberapa kali ketemu dengan pemain yang tingginya 2 meter, contoh Maxianto, kita tahu sendiri pergerakannya. Iya, benar. Ya, jadi buat Ogi gila, ternyata ada loh orang Indonesia, walaupun kita tahu dia ada keturunan Afrikanya, dan buat Ogi, wah gila ini asik nih, ini calon lah gitu. Jadi emang itulah yang mungkin kalau ngomong menang sih nggak pernah menang, Bil. Mas, menang dong lawan West Bandit aja menang waktu itu. Iya, Iya kan? iya Bil. Tapi Derrick Michael tuh iya sih keren sih. Waktu itu sempat lihat di vlognya Kak Ogi juga. Gila ya, dia tinggi segitu bisa ngedang juga. Wah, keren sih. Dan memang mimpinya pun juga main di internasional ya Kak Ogi kalau nggak salah ya. Ya dia pengennya main di NBA lah gitu. Paling nggak main dulu di NCAA, dan ya Ogi sih berharap juga lah, karena jangan sampai nanti dimanfaatkan sama orang-orang yang punya kepentingan lain. Bener. Karena ya itu Bill, di Indonesia Ogi ngikutin basket dari zaman dulu. Kalau kayak gini-gini tuh adalah mutiara permata gitu loh, jangan sampai hilang, karena susah bisa berapa puluh tahun sekali kali gitu. Iya bener Kak Ogi. Ya jadi kita juga harapannya makin oke aja lah buat Derrick Michael. Iya. Ya. Kak Ogi, mau tanya lagi nih. Yes. Kalau buat Boleh. sepatu basket ya Kak Ogi, ada nggak sih fitur-fitur yang paling dicari sih sebelum beli sepatu basket? Biasanya cari apa sih? Makanya Ogi tidak membuat konten mereview sepatu, hampir tidak pernah. Kenapa? Karena gue seorang anak basket yang ngelihat sepatu awalnya cuma dari warna. Jadi jadi gue tuh dulu mengkoleksi sepatu cuman karena gini, 2010 ya mulai koleksi lagi. Sebelumnya dulu waktu SMP gitu Jordan lah, cuman 2010 mulai koleksi lagi gini. Oh gila ya, sepatu basket sekarang bisa warna-warni, bisa. Dulu cuman hitam dan putih gitu loh, zaman dulu. Iya, benar. Mau lihat ada ketemu adalah Hyperfuse 2010 low. Warnanya biru semua. Oke. Ogi kaget di situ. Gila ya. Karena dulu Ogi suka banget sama sepatu Nike Air Flight yang dipakai sama Scottie Pippen.
waktu Oke. All Star tahun 2000-an lah kalau nggak 90-an. Jadi Jordan Pippen pernah pakai sepatu warna merah Air Flight. Itu aja menarik perhatian Ogi. Buat Ogi, wah gila. Itu zaman dulu tuh jarang banget, dan itu cuma All Star. Pas pertandingan biasanya lagi sepatu biasa putih atau Putih. hitam. Iya. Jadi pada saat udah ada warna lain, nah itu Ogi mulai ngumpulin Hyperfuse 2010, ngumpulin beberapa warna, akhirnya ketemu lihat KD 3 atau KD 4, ada yang Setengah itu ya lah, kayaknya. Ada yang setengah itu ya. iya, terus ada Black History Month lah. Kenal lah sama Kobe mulai Kobe 5 Iron Man, Kobe 6 Barcelona warna hijau biru merah. Terus ya udah dari situ mulai ngumpulin. Setelah itu teknologi Nike ID keluar juga, Ogi mulai bikin juga, coba dengan warna-warna lain. Jadi awalnya itu, tapi kalau buat basketnya sendiri, Ogi harus sepatu yang lebar karena kaki Ogi lebar. Oke. Gitu. Jadi kelingking atas nggak sakit, kelingking pinggir, kelingking atas nggak sakit. Buat Ogi udah cukup nyaman. Oh ya, Ogi senangnya low. Sekarang dengan konsep hampir semua brand punya mid, Ogi masih oke lah. Tapi hampir nggak punya high sih. Terakhir pakai sepatu yang high yang apa kau? Kemarin dikasih sama Puma waktu itu, ada high yang Sky Dreamer. Clyde putih biasa sih. Iya. Ya itu dikasih tinggi. Coba, cuman Ogi pun itu pakainya nggak pakai buat main, bener-bener pakai cuman buat main di rumah sama buat shoot-shootan doang. Karena nggak enak di ankle-nya aja ketinggian. Nggak pernah punya tinggi kok, hampir nggak punya. Tuh. Nah, berarti itu juga jawab. Kadang banyak banget yang tanya, sepatu tinggi itu lebih aman buat ankle apa itu nggak ya kau ya? Berarti main pakai pendek pun masalah gitu. Iya. Nggak jadi patok kan, tergantung mungkin gini ya. Tergantung model kaki. Mungkin kalau kakinya kalau cocok ankle-nya agak ke atas, Ogi nggak ngerti ya bentuk ankle-nya, mungkin agak ke atas, sepatu tinggi ya mungkin bisa lebih enak, nyaman. Tapi balik lagi, tergantung, mungkin kayak Billy lebih ngerti, tergantung si bantalannya Bill ya, bantalan dalamnya tuh Bill. Iya. Kalau bantalannya enak, mungkin sepatu tinggi pun juga ya enak aja pada saat kita harus ke kiri kanan gitunya. Iya, benar. Sebenarnya banyak sih Kak Ogi, kalau dari fiturnya sendiri kan, kalau dari Naksir Sneakers tuh kita selalu bahas dari traction-nya juga, licin atau enggak, terus dari fit-nya sendiri, sebenarnya banyak faktor. Cuma kalau dari tingginya sih emang pengaruh sih sebenarnya gitu. Kak Ogi, tadi kan kita udah ngomongin sepatu nih. Ini kalau kita ngomongin pemain favorit Kak Ogi di NBA, siapa nih? Ogi sering cerita karena Ogi mulai main basket SMP tahun 91 itu Bulls juara. Jadi juara. Emang Jordan banget. Jordan. Jadi favoritnya Jordan, tapi kalau sekarang jadi punya banyak pilihan ya. Ogi pencinta Kawhi, di Kawhi kemanapun Ogi ikut, dari di Spurs, terus ke Toronto, sekarang ke Clippers. Kenapa suka Kawhi? Mainnya simple aja. Simple banget ya mainnya, bener-bener. Betul, mainnya simple, sama gini loh, Bill. Ini orang melewati proses yang dijalankan oleh Greg Popovich waktu dulu. Ini orang mauan nurut gitu sama Popovich karena siap untuk jadi bintang. Jadi sekarang benar-benar udah jadi bintang. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen juga nih. Nah, ini dari Aldo Wijaya, 10 sepatu yang pernah dibeli tapi nyesel. Apa ya? Ntar lagi mikir. Nggak ada. Karena udah tahu kalau beli, apalagi kalau sepatu basket, beli itu biasanya yang emang udah tahu enak gitu loh. Kalau yang dikasih ada beberapa. Jadi kayak KD waktu itu dikasih Ogi Kevin Durant yang berapa Nggak ya? cocok. Lupa KD berapa yang Ogi sakit, nggak cocok. Terus Puma tinggi Ogi nggak cocok. Itu aja sih. Cuman kalau yang beli nyesel nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak banget yang tanya sepatu yang paling mahal Kak Ogi yang pernah dibeli apa? Boleh harga retail, boleh harga resell. Resell. Ogi suka banget sama AJ4 Levi's. Oh, oke, itu keren banget. Waktu itu akhirnya beli
di JSD, waktu itu JSD yang tahun berapa ya? 17 atau 2018 lah waktu itu beli. Semi barter sih. Jadi semi promo, jadi dapat harganya waktu itu Ogi masih bayar sekitar 10 juta ya. Ogi bayar 10 juta. Masih ada kok sampai sekarang. Itu sih yang paling mahal itu 10. Yang lain-lainnya jujur nggak pernah satu brand masih reseller ya, masih beli sekitar 5 juta. Itu sih gila, sayang banget, suka banget. Itu sepatu udah paling bersejarah dari Jordan. Kalau punya ya udah. Kalau pengalaman dari main one on one gitu, yang paling menarik apa sih Kak Ogi? Sebenarnya yang paling menarik adalah Bill, Ogi tuh selalu memikirkan kreatifnya. Terus pesannya apa yang mau Ogi sampaikan dari one on one ini? Lapangan basket Enzos Basketball Court ini jadi satu hal yang unik. Tapi yang menarik adalah sebenarnya obrolannya atau apa yang mau Ogi sampaikan ke penonton. Ogi selalu mikirin nggak cuman ini pemain ini harus jago atau pemain ini harus apa, tapi paling nggak Ogi bisa lihat apa yang mau diambil. Misalnya orang ini dari luar ke Jakarta, atau orang ini masih muda, atau orang ini punya cerita yang menarik soal keluarganya, atau punya persahabatan yang bagus. Jadi itu sih yang Ogi selalu pikirin. Jadi tapi ketemu dengan berbagai macam pemain, dari yang legend sampai yang manggil Ogi Om, ya. Itu selalu seru dan selalu ada ceritanya, karena kalau yang senior datangnya sendiri bawa anak, kalau yang masih muda datangnya sama orang tua sekeluarga, jadi seru. Selain pas syutingnya, setelahnya juga kita bisa sharing banyak soal basket, ngasih semangat, memotivasi mereka. Itulah yang sih sebenarnya Ogi lakuin sebenarnya biar kita tahu dapat informasinya, kedua juga bisa ngasih semangat ke mereka juga gitu. Jadi lebih ke arah meaningnya ya Kak Ogi ya? Iya betul, karena sayangnya kalau kita udah bikin konten tapi nggak ada gunanya untuk orang, nggak ada positifnya, kita pikirin aja walaupun emang viewersnya susah atau subscribernya susah. Cuman ya coba bikin yang lain, sekarang bikin coba latihan yuk ya, orang ternyata seneng buat mereka latihan juga gitu. Ya itu jadi teman-teman kalian juga nontonin aja, karena kita bikin konten itu pasti ada meaningnya ya, ada sesuatunya yang bisa dibagiin, dan kalau kalian nonton tuh ada sesuatu yang dipelajarin gitu, lebih berguna gitu. Kayak Billy, karena Ogi kan ketemu Billy, Ogi bilang Ogi subscribe kamu juga. Ogi tahu dari awal berapa subscriber yang nonton gak banyak. Iya. Cuman kamu ini konsisten, dan orang-orang kalau mau tahu sepatu ini enak atau enggak, cocok sama kaki dia atau enggak, pasti nonton sama Billy. Kenapa? Orang lebih percaya sama Billy karena Billy-nya juga main basket. Kalau Billy-nya nggak main basket, mereview sepatu basket, ya orang juga ini sih paling asal-asalan gitu. Cuman karena Bill kan main basket juga, jadi orang tahu Bill. Thank you banget lo Kak Ogi, thank you. Gue ditonton sama Kak Ogi lo, gokil sama Bill. Oke Kak Ogi, segini aja untuk sneaker chatnya kali ini. Thank you banget udah mau join. Dan buat teman-teman juga yang udah ngikutin sneaker chat kali ini, jangan sampai ketinggalan juga karena kita ada giveaway di video kali ini. Caranya juga gampang banget, kalian tinggal follow kita di Instagram gue BillyR22, dan Instagram Kak Ogi juga nanti bakal dimasukin di sini. Dan tambah lagi kalian juga harus subscribe YouTube kita berdua guys. Jadi subscribe dan komen di comment section di bawah ini kenapa kalian pengen. Jadi untuk hadiahnya sendiri kita bakal bagiin 2 jersey one on one yang special edition guys. Jadi kenapa kalian pengen, kalian tinggal tulis komen di bawah, terus kalian jangan lupa untuk sertakan juga alamat IG kalian. Jadi gue bisa cek satu persatu, kurang lebih kayak gitu, caranya gampang banget, dan kalian bisa dapetin giveaway kali ini guys. Udah gitu aja untuk kontennya kali ini. Thank you banget Kak Ogi udah mau gabung di Sneaker Chat kali ini. Sehat-sehat, sukses terus, jangan bosan untuk terus bikin konten, karena banyak orang yang terpuaskan dan banyak terbantu sama Billy dengan mereview sepatu dan lain-lain. Oke, thank you banget Kak Ogi. See you ya. Sama Bill.